Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi kita yang ke-6, yaitu pivot table. Hari ini kita akan mengerjakan file Excel yang berhubungan dengan pivot table. Ini sedikit lebih mudah mungkin daripada materi-materi sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi sudah disiapkan tabel Excel yang akan kalian kerjakan. Jadi untuk tabelnya sendiri ada data 1, data 2, dan data 3. Yang akan kalian lengkapi. Untuk data 1, di sini kita akan menampilkan kalian tulis nama kalian dulu, terus NIM kalian, lalu kalian pilih paling ujung nanti kita akan menambahkan usia. Jadi kita akan menambahkan usia di sini. Untuk menghitung usia dari suatu data, misalnya data tanggal lahir yang sudah ada, kita hanya perlu mengurangkan tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir dia, terus dibagi dengan 365. Jadi kita tinggal tulis sama dengan dalam kurung tanggal today, jadi fungsinya today itu adalah hari ini dikurangi dengan tanggal lahir dia. Kita pilih tanggal lahir dia. Terus kalau kalian perhatikan di sini sudah jadi, balas kurung bagi 365. Lalu kalian tekan enter, maka dia akan menjadi seperti ini. Hanya saja ini kan ada komanya. Ini koma berarti ada bulan dan harinya. Di sini kita buat dia lagi perintah int untuk membuat dia menjadi angka integer atau hanya satu angka saja, desimal saja tanpa koma. Kasih integer di sini, terus kasih dalam kurung, jadi nanti fungsinya jadi seperti ini. Lalu kalian tekan enter. Nah, 19 tinggal kalian blok sampai ke bawah, terus buat tabelnya. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan yang namanya filter. Jadi kita memanfaatkan yang namanya filter. Tunggu ya. Di sini kita akan mewarnai dulu. Apa ini warnanya bagusnya? Kita akan mewarnai dulu misalnya tanggal lahirnya, atau kita warnai agamanya. Ya, agamanya. Apa yang perlu diwarnai di sini? Misalnya kita mau warnai namanya ya, kita akan mewarnai namanya yang berdasarkan jika dia golongan darah A, dan usianya atau agak susah kayaknya, atau nggak usah diwarnai. Oke, kita lanjut. Jadi kalau dia sudah jadi seperti ini, kalian tinggal aktifkan filternya. Kalian blok, terus kalian aktifkan filter, sorot filter, lalu aktifkan filter. Nanti dia akan menjadi seperti ini, ada tombol bantuan. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi yang kalian perlu screenshot itu yang sesuai dengan perintah. Yang pertama adalah kita akan memfilter berdasarkan tempat lahir. Tempat lahirnya misalnya di Medan. Klik. Nah, kalian tinggal tulis di sini. Medan. Ada beberapa yang muncul. Nah, yang kita perlu blok adalah yang Medan. Kota Medan, Sumatera. Oh, ini Sumatera, Medan Marelang, Pusat 2 Timur. Ini kayaknya, ini nggak usah ya. Jadi kota Medan dan Sumatera Utara Medan. Lalu kalian tekan OK. Nanti akan terkumpul data seperti ini. Jadi ini yang kota kelahirannya berada di Medan. Oke, selanjutnya kita akan kumpul lagi yang beragama Islam. Mana kepalanya? Kita harus kepalanya untuk menjaga agar kepalanya tidak
bisa dikunci, kalian memanfaatkan fungsi freeze span. Jadi kalian tampilkan dulu seperti ini modelnya, mulai dari 6, 7, B, terus kalian aktifkan freeze span. Tapi kita harus tampilkan dulu datanya semua. Clear filter from tabel lahir. Ya, ini kan sudah terbuka lagi filternya. Kalian klik nama Valentina Pakpahan, lalu kalian klik lagi view, klik lagi freeze span. Freeze span-nya kita pakai freeze span ini artinya dia bisa terkunci baris dan kolomnya. Kalau kita menggunakan row yang ini, yang terkunci adalah barisnya. Kalau kita menggunakan kolom, berarti yang terkunci adalah kolomnya. Kita pakai freeze span ini yang di atas. Nah, dia sudah terkunci. Ketika ditarik, maka yang di atas tetap. Ketika digeser, juga seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita kunci kembali Medan, search Medan, lalu kalian pilih kota Medan. Oke, dia sudah terkunci. Nah, selanjutnya kita akan memfilter lagi berdasarkan agamanya, atau kita berdasarkan golongan darahnya saja. Terus agama ya, golongan darah. Di sini kita mau kunci misalnya golongan darah O. Nah, sudah muncul. Jadi terus kita misalnya mau kunci lagi berdasarkan kabupatennya, kabupaten mana dia. Misalnya kita kunci berdasarkan kabupaten Kota Medan. Jadi data-data yang berhubungan filter ini. Jadi di sini ada 3 filter. Yang pertama tempat lahir, yang kedua golongan darah, yang ketiga kabupaten. Jadi itu cara penggunaan filter. Ikuti instruksi yang ada di modul. Jadi instruksinya di situ ada 4 instruksi. Filter yang pertama adalah ini, tanggal lahir, golongan darah, dan kabupaten. Terus nanti ada lagi filter selanjutnya. Kalian baca saja instruksi. Yang itu yang kalian print screen. Jadi jumlah datanya nanti kelihatan di sini. Jumlah datanya. Jadi ketika kan datanya tadi sekitar 800 ya. Sekarang hanya berapa? Hanya 66 baris. 66 baris saja yang ada di sini. Yang lain sudah terfilter. Itu gunanya filter. Jadi kalian bisa modifikasi. Nah, selanjutnya itu filter berdasarkan huruf. Jadi di sini kita clear dulu semua. Clear filter tempat lahir, filter golongan darah, filter Kota Medan. Saya mau filter berdasarkan huruf. Kalian klik misalnya ada di nama, lalu kalian pilih text file, terus pilih contain. Di sini kita mau cari yang berhubungan dengan nama siapa ya? Reza misalnya, Reza. Ada tidak yang berhubungan dengan kata Reza? Jadi kita klik ulang lagi ya. Klik lagi nama, text filter, lalu contain. Nanti muncul seperti ini, kalian tulis Reza, lalu kalian tekan OK. Jadi semua yang ada tulisan Rezanya akan ditampilkan. Ada 4 orang yang tulisan Reza. Coba kita ganti yang lain. Misalnya si Hombing. Oke. Berapa yang bermarga si Hombing di sini? Nah, ini filter berdasarkan karakter kata. Jadi kalian bisa menggunakan juga itu seperti itu. Jadi tidak perlu mencari di mana ya si Hombing itu. Kalian tinggal pakai text filter terus contain. Oke. Ikuti instruksi yang ada di modul. Lanjut lagi. Usia, kita mau filter berdasarkan usianya ya. Usianya, ini kalian aktifkan kembali. Kalian mau filter berdasarkan usia, misalnya yang tanggal umurnya 18 tahun. Oke. Jadi datanya seperti ini. Jadi muncul semua data yang berumur 18 tahun.
Oke, itu penggunaan penggunaan filter. Ini kita belum masuk ke pivot table. Ini penggunaan filter. Jadi ikuti perintah yang ada di instruksi. Selanjutnya kita akan pindah ke data kedua. Oh iya, tadi di data pertama kita hanya menambahkan usia ya, hanya menambahkan usia saja. Yang lain tetap data yang sudah ada. Untuk data yang kedua, kalian harus melengkapi data-data berikut ini. Jadi di sini nanti namanya kosong semua, kelasnya kosong, kalian aja yang tentukan semua, grupnya juga kosong, matematika nilainya ini juga akan kosong, jadi kalian harus melengkapi mulai dari 1 sampai dengan 25 dan bisa lebih. Jangan lupa tulis nama kalian di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan filter, tapi kondisi sekarang di sini ada merge. Coba kita blok ya, kita blok, bisa tidak difilter. Kalau kita menggunakan filter pada merge, yang ada merge-nya, maka dia akan menjadi seperti ini. Yang terfilter adalah yang nilai, bukan yang matematika, fisika, kimianya. Nah, untuk mendapatkan data yang di bawahnya ini, sebenarnya kita harus lepas merge-nya, tapi karena melepas filter merge itu mungkin kalau tabelnya banyak bikin susah, kita pakai insert baris baru, insert baris baru. Nah, di sini tinggal dikasih kode. Di sini 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maksudnya kode yang akan dijadikan filter. Kalian tinggal blok, lalu kalian klik filter. Supaya kelihatan, kita buat dia di tengah ya. Oke. Nah, ini sudah di tengah. Nah, sekarang kita bisa filter. Misalnya kita mau mengambil, mengurut berdasarkan nama. Kalian tinggal klik aja nih. Klik berdasarkan nama A ke Z. Maka dia otomatis akan mengurut berdasarkan nama. Misalnya kita mau mengurut berdasarkan nomor. Klik A ke Z. Kalian harus mengurut berdasarkan nilai matematikanya. Kalian klik. Mau nilai terbesarnya, ini. Maka dia akan berurut berdasarkan nilai terbesar. Jadi nilai terbesar adalah Zulfi Zahara. Yang terkecil adalah Hotlan Gunawan. Kalian mau urut berdasarkan misalnya nilai bahasa, apa namanya, di bahasa Indonesianya, kalian juga bisa seperti itu. Klik. Nih. Iya, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan filter dalam merge. Jadi kalau ada merge seperti ini, kalian jangan memaksakan membuat filternya di sini, tapi kalian buat baris baru dulu, buat kode, kode tersebut yang digunakan untuk merge. Makanya kalau misalnya kalian lihat laporan-laporan yang berlembar-lembar, kadang dia ada angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya kan. Itu gunanya sebenarnya untuk itu, mempermudah untuk masuk ke bagian data yang di atas yang ada merge-nya seperti ini. Intermerge juga ini 2. Oke, kita lanjut lagi ke bagian poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini kalian disuruh melengkapi nama pembeli, merek mobil, harga jual, diskonnya, bonusnya, sama jumlah bayar. Nah, kalau kalian lihat datanya ada sekitar 38 data yang harus kalian lengkapi. Setelah data tersebut di atas sudah lengkap, kalian harus menghitung subtotal pajak, total penjualan, sama rata-rata penjualan. Di sini ada kotak, tuliskan NIM dan nama kalian. Lalu, untuk mengambil informasi ini, nama pembeli, kita freeze dulu di sini ya. Freeze view, freeze scan. Kalian bisa mengambil informasi dari sini. Gunakan VLOOKUP ya, gunakan VLOOKUP. Jadi jenis mobilnya sudah ada, ini jenis mobilnya ada. Jadi merek mobilnya bisa ketahuan, harga jualnya juga bisa ketahuan. Nama pembelinya terserah kalian ya. Ini terserah kalian mau nama siapa. Entah nama kalian atau nama teman kalian. Nah, lanjut. Setelah itu, kalian disuruh menghitung diskonnya. Untuk menghitung diskon, ini ada ketentuan pengerjaannya. Merek mobil diambil dari tabel data mobil. Ini tabel data mobil.
tabel data mobil, harga jual diambil dari tabel data mobil. Nah, harga jualnya diambil dari sini juga. Terus diskonnya diberi diskon 15% dari harga jual bila cara pembayarannya secara tunai. Jadi kalau misalnya pembayarannya tunai, maka harus diberi diskon sebesar 15%. Jadi kita harus ambil dulu harga jualnya di sini ya. Sama dengan lookup. Sebenarnya saya sudah tidak bisa membantu untuk ini rumus-rumusnya karena kalian harusnya sudah paham. Jenis sama harga ya. Jenis sama harga, titik koma. Ini harus dikunci, karena kalau nggak dikunci dia akan tergeser. Ini, terus yang ini. Nah, selanjutnya kita mau ambil kolom yang ketiga, terus false. Oke, false, balas kurung, lalu kalian tekan enter. Oke, harga jualnya sudah kelihatan ya. Ini tinggal diberi koma aja sebenarnya, supaya muncul idealnya 99 juta. Lanjut lagi ke diskon. Diskon, kita gunakan rumus sama dengan harga jual. Tadi ketentuannya adalah 15%. Jika dia dijual dengan tunai, maka diskon 15%. Jika dia cash, maka diskon 15%. Kalau dia kredit, maka diskon 5%. Kita pakai fungsi if dalam kurung. If logikanya, jika ini sama dengan kredit, tanda kutip kredit, maka titik koma, diskonnya adalah 5%. Harusnya kan dia akan tampilkan 5% diskonnya kan. Tapi karena kita mau menampilkan angka diskonnya, maka harga jual dikali dengan 5 dibagi dengan 100 balas kurung. Kayak ini. Sorry, bukan balas kurung. Di F6 kali jadi harga jual dikali dengan 5 dibagi 100. Terus jika dia salah, maka 15% dia. Jadi kalau dia bukan kredit, maka dia cash. Di sini kita tulis, jika bukan kredit, maka dia adalah cash titik koma dikali 15 dibagi 100. Lalu kalian balas kurung. Kalian harus perhatikan ya, ketika menuliskan seperti ini, lihat logika tesnya apa. Logika tesnya itu misalnya G6 sama dengan kredit. Jadi jika G6 sama dengan kredit, maka dia adalah kredit. Maka potongannya adalah 5%. Jika dia kredit, maka potongannya adalah 5%. Kalau kalian klik, dia akan pindah ke value if true. Jika salah, bukan kredit, maka dia cash, potongannya adalah 15%. Dia akan di false. Lalu kalian tekan enter. Maka potongannya adalah ini. Tinggal kita beri tanda koma. Nah, selanjutnya adalah bonusnya. Bonusnya itu dia berdasarkan, kalau kalian perhatikan instruksinya, bonus ada diberikan bonus CD change apabila pembelian mobilnya adalah Honda Jazz. CD change Honda Jazz. Jadi ketika pembeliannya adalah Honda Jazz, maka diberi CD charge. CD charge. Ya, tinggal pakai fungsi if aja di sini. Sorry, merek mobil juga harus ada di sini ya. If dalam kurung, sama dengan if dalam kurung, logika tesnya jika ini sama dengan yes, tanda kutip yes, maka dia akan menampilkan bonus adalah CD charge.
Ingat, kalau dia karakter teks, maka dia harus ada tanda kutipnya 2 ya. Tanda kutip 2. Jadi jika logikanya, kalian perhatikannya logika tesnya, jika logika tesnya adalah E6 sama dengan JS, maka dia akan menampilkan ini. LC, jika selain itu, maka dia menampilkan yang lain. Tapi kita tidak mungkin menuliskan di sini radio tape, karena misalnya ternyata yang dibeli adalah Avanza, sementara di sini, Pajero, sementara di sini hanya Avanza yang diberi bonus radio tape. Jadi kita tulis lagi di sini. Jika dia salah, maka if dalam kurung E6 sesuai yang ini ya, sesuai yang kita mau cari, merek mobilnya sama dengan Avanza. Ini logika teksnya titik koma. Jika dia benar, maka dia akan mendapatkan radio tape. Jika salah, titik koma, kita kosongkan aja. Tanda kutip, spasi, tanda kutip. Jadi dia tidak memperoleh apa-apa. Balas kurung, ini balas kurungnya baru 1 ya, karena baru ke sini. Balas kurung yang hitam sana belum. Balas kurung lagi 1 kali. Oke, balas kurung yang sini, yang kedua sudah, tinggal kalian enter. Dia nggak dapat apa-apa karena dia adalah Karimun. Oke, silakan kalian lengkapi. Jumlah bayarnya itu adalah harga jual dikurangi dengan diskon. Kalau kalian perhatikan di bawah sini, jumlah bayar adalah jumlah harga jual dikurangi dengan diskon. Ya, jumlah bayar dikurangi dengan diskon. Ikuti instruksi yang ada di bawah. Sama dengan harga jual dikurangi diskon. Maka yang perlu dibayar adalah 94 juta. Silakan kalian lengkapi tabel berikut. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya dia menjadi seperti ini, error seperti ini, kalian tinggal perlebar aja ya, perlebar aja tabelnya. Tuh. Kalau sudah lebar tabelnya, dia otomatis angkanya akan muncul. Kalau dia tabelnya kecil, maka dia seperti tadi. Kan? Makanya perlebar. Oke, jadi sudah didapat jumlah bayarnya semua. Nanti kalian tinggal klik subtotal, pajak, jumlah total penjualan, sama rata-rata penjualan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan pivot table. Kalian tinggal memblok. Untuk menggunakan pivot table, kalian tinggal memblok yang mana yang mau diberi pivot table. Kalian blok sampai dengan baris ke-38. Kalau sudah diberi baris ke-38, lalu kalian klik insert ya, kalian klik insert, gunakan pivot table. Lalu kalian tekan oke. Kita buatnya di sini, range-nya sesuai yang kita blok tadi. Choose where want to pivot table, di mana kamu simpan. Kamu bisa menyimpan pivot table-nya berada di dalam sheet yang sama, tapi kita akan menggunakan new sheet yang baru ya. Nah, kita pakai sheet yang baru, lalu kalian tekan OK. Nanti akan muncul sheet 6 seperti ini ya. Kalian tinggal rename aja. Data 3 pivot. Ini kalian tekan enter. Nah, datanya sudah masuk. Gunanya sebenarnya pivot table untuk mempermudah kita dalam menganalisa. Contoh, saya mau ambil informasi tentang kota. Nah, kotanya ada Binjai, Deli Serdang, dan Medan. Terus saya mau mengambil harga jual yang ada di sana. Ada nggak ya harga jual? Belum ada ya, harga jual ini. Nah, harga jualnya ini di Binjai itu ada yang seperti ini. Coba kita ambil dulu jenis mobilnya ya. Jenis mobilnya adalah merek mobilnya adalah Avanza. Jadi di Binjai ada penjualan yang Avanza, Jazz, Karimun, dan Pajero. Sedangkan di Deli Serdang ada 5 jenis mobil yang dijual di sana. Di Medan ada 5 jenis mobil yang ada di sana. Terus kita mau mengambil misalnya informasi tentang jumlah yang pembelian yang ada di sana. Nah, kan? Dia jadi seperti ini. Kalau kita mau misalnya mengambil value sum-nya, kita tinggal memindahkan ini jumlahnya ke sini. Kalian tarik. Nah, nanti dia menjadi seperti ini. Tapi ini masih count ya, count. Ini bisa diubah.
file setting. Nah, di sini kita mau mencari jumlahnya. Oke. Jadi jumlah pembelian mobil Avanza di sana itu, jadi kalau misalnya kalian sudah menjadi apa misalnya manajer di perusahaan, akan lebih mudah untuk menghitung. Oh, penghasilan saya di Binjai itu pada saat penjualan sekitar 2 miliar ya. Di mana Avanza terjual segini. Oh, kita belum lihat berapa jumlah Avanzanya ya. Untuk mengambil jumlah Avanza, kalian tinggal klik lagi jumlah bayar, add di sini. Ini bisa tarik ini jumlah bayar. Nah, ini ada count-nya, count. Kita harus tukar dulu ini, tukar atas. Oke. Nah, jadi Avanza memiliki 4 penjualan di sana dengan total penjualannya adalah ini. Ini kasih koma ini ya. Kasih koma supaya kelihatan selisihnya. Nah, seperti itu model dari pivot table. Jadi kita lebih mudah mengelola. Cara-caranya tinggal kalian tarik. Misalnya saya mau menampilkan harga jual dari Avanza misalnya ya. Harga jual dari Avanza kalian tarik aja ke row misalnya. Atau ke value juga bisa. Berarti ya ke value. Jangan menampilkan, cuma saya ini agak kecil sini. Oh ini. Nah, ini masih kecil ini. Oke. Harga jualnya ini kita mau tampilkan ya. Kalian klik aja value settingnya, lalu kalian pilih di sini. Nah, tidak produk variabel. Dia nggak bisa seperti itu ya. Produk apa? Adalah hitungannya variabel. Salah. Oh, sorry. Nah, kita masuk ke file. Kalau dia ini zoom. Ini kalau mau hapusnya klik aja, terus remove field. Di sini harusnya kita masukkan. Tadi kita mau masukkan apa lagi namanya? Harga jualnya supaya tampil ya. Kalian klik aja kolom di sini. Malah kayak gini ya. Kalau ini filternya. Kalau nggak bisa di situ, berarti kita masukkan aja di sini. Harga jual. Jadi harga jualnya Avanza segini. Jadi totalnya adalah segini, 12. Jadi untuk analisa data menggunakan pivot table itu lebih mudah ketimbang kita menggunakan ini kan analisa data biasa. Kalau pivot table dia langsung tinggal kalian blok datanya, lalu kalian tampilkan data pivot table-nya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kalian bisa sorot. Misalnya kalian mau menampilkan hanya Binjai saja ya, Binjai saja. Kan? Kalian mau menampilkan misalnya sama dari Serdang. Lebih mudah. Kalian mau menampilkan misalnya dari Medan atau semuanya ya, semuanya. Jadi ketika kita sudah jadi manajemen, kita kan lebih mudah menganalisa suatu penjualan menggunakan fungsi pivot table. Oke, cukup sekian untuk materi pivot table. Ini sebenarnya sangat simple. Jadi saya rasa bisa dikerjakan paling lama mungkin 1-2 jam. Selanjutnya laporan kalian. Jangan lupa dikumpulkan paling lama maksimal jam 5 sore. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.